Kalian pada kesempatan kali ini yang ingin membahas sedikit tentang zakat, tentang zakat, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah. Bahwasanya kita mengetahui itu sudah menjadi tradisi kita di kampung kita ini untuk mengeluarkan zakat mal itu di bulan Ramadan. Apakah karena mengejar daripada kemuliaan bulan Ramadan ataupun ada tujuan yang lainnya, sehingga pasti orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat ini akan mengeluarkan zakatnya di bulan Ramadan. Sebenarnya tidak harus bulan Ramadan kita mengeluarkan zakat mal, akan tetapi apabila sudah sampai nisab dan haul. Nisab itu adalah ukuran harta yang harus kita punya dalam mengeluarkan zakat mal. Kalau ukuran emasnya itu kita mempunyai emas 85 gram. Apabila kita mempunyai emas 85 gram, maka kita berkewajiban menunaikan zakat 85 gram, atau kalau emas murninya 77,5 gram. 77,5 gram. Kalau dirupiahkan, pire yang nengken tiang tahu harga emas, jihus dang tetap begitu ah. Pire ya beli meh? Anggap 70 juta. Ente bedang kepeng 70 juta wajib zakat. Zakatnya ini adalah 1/40. Ngombang kunteng hitang ye. 70 juta ini kita ambil 10% dulu. Berarti pire? 70 juta, 10% dari 70 juta pira jadinya 10%? 7 juta. 7 juta dibagi 4. Itu yang harus kita keluarkan. Ente berdang kepeng 100 juta. 100 juta 10%-nya 10 juta. 10 juta bagi 4 berarti 2 juta. 2 juta setengah. Ini cara yang paling mudah untuk kita menghitung daripada zakat mal kita. Berdang ada kepeng 1 juta. 1 juta bagi 10% berarti 20 juta. 20 juta ini bagi 4, ini wajib zakat mal, berarti 5 juta. Di dalam zakat mal, para jamaah sekalian, kita harus jujur. Jangan sampai kita punya harta banyak tetapi yang separuh kita zakatkan, yang separuh kita simpan. Memang kalau untuk manusia kita bisa bersembunyi. Ide berdang kepeng 2 miliar, 100 miliar zakatin deh. Saya dah sebutin, Allah Subhanahu wa taala dah sebutin. Tenebeu. Kalau kita punya harta 2 miliar harus kita zakati. Dan kita tidak boleh untuk menghelah di dalam masalah zakat. Cari jalan agar hartanya tidak dizakati. Ingat ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Dan janganlah mereka mengira orang-orang yang telah Allah anugerahkan kelebihan harta kepada mereka, kemudian mereka bakhil karenanya, ya, tidak mengeluarkan kewajiban zakatnya. Jangan mereka mengira itu adalah sesuatu yang baik untuk mereka. Akan tetapi ketahuilah bahwasanya itu adalah sangat buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Dan nanti pada hari kiamat itu harta mereka akan digunakan untuk menyeret mereka. En sayutawwaq parane ene teli mohon maaf enacong apok ne iket apok te seret apok te entek nah ngono. Jadi ini adalah wajiban zakat. Jadi ini memang ujian daripada orang-orang yang berharta, ya. Ujian daripada orang-orang yang mempunyai harta.
Jadi kalau kita jujur di dalam masalah ini, jujur, jangan sampai kita itu menipu diri sendiri. Kalau menipu Allah tidak mungkin, menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri dengan cara misalnya wah rapat waktu berzakat, deh. Itu mungkin umumnya orang memang cinta akan harta. Pada waktu sudah dekat untuk untuk mengeluarkan zakat, agar keluar dari kewajiban zakat, agar bebas mencari cara bagaimana celahnya, beli rumah di sana, beli tanah di sana, beli ini dan ini, akhirnya berkurang kepengnya ino si kurang zakatin nih. Itu artinya kita menipu diri. Kalau menipu Allah tidak mungkin. Dek mana orang bergerak atente, wah tahu nih Allah Subhanahu wa taala. Wah tahu nih pasti. Ya, apa yang kita rencanakan, apa yang kita ingin perbuat, sebelum kita berbuat, Allah Subhanahu wa taala telah dan bahkan jauh sebelumnya telah mengetahui daripada tujuan langkah kita. Nah, hadirin para jamaah sekalian, untuk masalah zakat mal, ya, zakat mal itu memang kita sebagai orang yang wajib mengeluarkan zakat, harus kita keluarkan zakatnya dengan apabila sudah mencapai nisabnya, sudah mencapai haulnya, apakah dia termasuk harta tijarahnya, ya, uang yang dia simpan kemudian yang dia gunakan sehari-hari, yang dia putar, sehingga hutang yang dia hutang nyingga ide bang, nyingga ide, naudzubillah wah dia nyingga bang aku. Nyingga ide kepeng 100 juta, ndak? Atau nyingga pire juta, itu nisab tetap terhitung lekan kepeng si singgek deh ini. Dendek karena ide nyingga kemudian dia dihitung nisab nih. Artinya ende beriang kepeng 50 juta, kepeng murni. Kemudian mau nyingga 50 juta, tiba haulnya kepeng nyingga 50 juta, kepeng murni 50 juta. Jadi 100. Ndak seket disugulang zakat nih, 100 sinus disugulang lepune, walaupun kepeng nyingge, kepeng nyingge. Ini masalah zakat. Begitu juga menurut pendapat piutang, kita bedang kepeng lek dengan jiparit, bedang kepeng lek jihus 100 juta, tetap wajib nezakatin 100 juta ini. Hah? Lek nepeng ide, beang jihus. Tetap. Jadi ini harus ya lu kayak yang dari Jepari tinggal di Jihus. Jadi ini waktu Jiparit bedang kepeng 100 juta lek Jihus, ndah bedang ada kepeng 100 juta lek Jihus. Ide ino arane piutang, punya uang yang ada lek Jihus. Ide wajib deh berzakat. Jihus si bedang nyengge 100 juta, ene tiba holne wajib nezakatin 100 juta ini. Jadi ini dua nih. Jadi ini Jiparit si bedang kepeng 100 juta le Jihus, ini wajib nezakatin. Jihus saya misalnya kan, ini kan, ya hasil bahan Jiparit misalnya, terus misalnya. Nah, neke, bareh pertanyaan ke dulu. Enggak, neke ngombekkan hasil atau enu neke dah. Ini untuk untuk mempermudah kita dalam dalam menghitung masalah zakat ini. Maka untuk urusan zakat kita harus jujur, transparan, tidak boleh menyembunyikan yang kita punya. Si bersebut siarak lek dengan ataupun apapun bentuknya, beli aset yang kita punya harus dizakatin. Kalau kita memang aset itu kita maksudkan untuk diputar, untuk dikelola, ndek nara istilah ndek dizakatin. Bade yang ndek tanah 1 hektar, lek embe tau nih ndek nara dengan ide bedang tanah, ndek si dia sendiri jujur. Ide sendiri jujur ndek nara. Padahal 1 hektar ini maksudnya adalah aset untuk dikelola, tetap wajib dizakatin.
tetap wajib dizakatin. Nah, ini pentingnya kita di dalam apa namanya masalah zakat seperti ini deh. Ini untuk zakat mal. Semoga kita semua bisa untuk jujur, untuk kita seandainya orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya harta, ya, itu jujur dengan harta mereka pada waktu mereka mengeluarkan zakat, insya Allah dimanapun tempatnya itu orang-orang miskin akan bahagia. Karena memang itu bukan hak mereka. Dan seharusnya di dalam memberikan zakat bukan orang yang mustahik yang menerima zakat itu yang harus datang ke mereka. Akan tetapi adab di dalam membayarkan zakat adalah orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat itu datang kepada mereka yang menerima zakat. Bukan sebaliknya. Yaitu mereka yang menerima zakat al-mustahiqin, sampai-sampai misalnya datang tiba balene, walaupun nengke wah yang dek keruan lagi dengan si datang ini. Kadang-kadang nyedak balen dengan, kadang-kadang walaupun dek selepuk ne, akan tetapi itu termasuk salah satu adab di antara kita mengeluarkan zakat, yaitu orang yang wajib mengeluarkan zakat mempersiapkan harta yang harus dizakatinya dan memberikan kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu yang 8 golongan. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ini baluk dengan fakir, miskin, amil zakat. Amil zakat itu panitia zakat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat. Bukan hanya membagikan, mendata, dengan si kewajiban mengeluarkan zakat, dengan si berhak menerima zakat, ya, menghitung berapa zakat yang harus dikeluarkan. Itu amil, bukan hanya tugas membagikan saja amil itu. Jadi amil zakat itu lebih umum maknanya, ya. Jadi beluk dengan ini, ya, al-gharimin, al-mu'allafati qulubuhum. Al-mu'allafah orang yang hatinya masih mu'allaf, labil, ya. Di dalam mazhab Syafi'i itu mu'allaf itu ada 4 golongan. Ya, termasuk diantaranya orang yang baru masuk Islam, kemudian dia itu masih ada masih karena baru masuk Islam, kemudian masih hatinya masih goyah. Nah, ini mu'allaf. Ataupun orang yang masuk Islam sementara dia ini orang terpandang di kaumnya, misalnya yang Islam, dan dia punya nama, dia orang yang berpengaruh, ini termasuk mu'allaf. Boleh kita memberikan zakat kepada mereka. Wal gharimin juga. Gharimin adalah orang yang menanggung hutang, baik hutang untuk dirinya sendiri, ya, bedang tanggungan hutang dan bau nyaur ya, beang zakat. Atau dia hutang untuk membayarkan hutang saudaranya, ini termasuk gharim. Atau dia itu berhutang untuk keperluan sehari-harinya, numpuk hutangnya ndek bau nyaur nah ini termasuk al-gharimin. Yang terjadi di sini, yang masalah yang banyak adalah pada kata-kata wa fi sabilillah. Fi sabilillah, ya. Fi sabilillah yang dimaksudkan adalah fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah, yang mempersiapkan dirinya untuk berjuang di jalan Allah, itu maksudnya adalah mujahid. Adalah mujahid. Ini boleh dan mereka itu berhak apabila sabilillah, ya, kita berikan zakat, itu adalah orang yang berhak. Apakah dia itu berjuang ke medan pertempuran, berjuang untuk mempersiapkan fasilitas daripada pertempuran, itu termasuk sabilillah. Akan tetapi sekarang, ya, yang terjadi permasalahannya itu adalah banyak orang-orang yang mengeluarkan zakat atas nama sabilillah, akan tetapi bukan dengan tipe orang yang berjuang di jalan Allah. Misalnya memberikan zakat untuk pembangunan masjid, memberikan zakat untuk pembangunan madrasah, memberikan zakat untuk yang lainnya, yaitu wujuhul khair,
di dalam mazhab kita itu tidak termasuk sabilillah, kecuali ada qaul yang dinukil oleh Imam Qaffal, itu bukan dari mazhab Syafi'i, itu bukan dari mazhab kita. Ya, Imam Qaffal itu sendiri adalah mazhab ulama dari kalangan Syafi'iyah, akan tetapi beliau bukan daripada pendapat beliau, tetapi ini diambil daripada mazhab yang lain, dan itu adalah mazhabnya kalau tidak salah adalah Imam Hanafi, Abu Hanifah. Ya, tetapi kalau kita tidak kanggo, misalnya zakat fitrah serahang tidak masjid, tidak kanggo. Zakat fitrah serahang tidak, misal zakat fitrah hendak tiba pesantren, tidak kanggo. Karena itu bukan mereka yang 8 golongan, ya. 8 golongan. Jadi cuma 8 golongan, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah. Bahkan secara khusus zakat fitrah itu ada yang mengatakan hanya untuk fakir miskin. Tetapi pendapat yang lebih benar adalah 8 golongan ini juga berhak untuk menerima zakat fitrah. 8 golongan, ya, fakir, miskin, kemudian amil zakat, mu'allaf, kemudian hamba sahaya budak, orang yang terlilit hutang, wahnem, kemudian sabilillah dan ibnu sabil. Ibnu sabil adalah orang yang musafir, kemudian singgah di satu tempat, mungkin ya buwe saya ngune. Nah, ini termasuk sabilillah. Apa namanya? Ibnu sabil. Ya arak duwe, arak sabilillah, arak ibnu sabil. Nah, ini sabilillah di sini yang kita sering di dalam di dalam mempraktikannya untuk memberikan zakat, sehingga diberikan zakat misalnya mohon maaf diberikan zakat kepada kiai, diberikan zakat kepada si fulan, ya, dia tidak termasuk golongan yang 8. Apabila itu yang terjadi, maka itu tidak mencukupi sebagai zakat, kecuali kalau kiai yang diberikan itu termasuk salah satu di antara yang 8. Kecuali kalau kiai yang menerimanya itu termasuk, apakah kalau tidak fakir, miskin, ya, gharib, terlilit utang, luwe utang nih, ya, sekecil-kecil melihat beli motor berotang, misal nih, melihat beli mobil berotang, ini ndak naran gharib sih, melihat beli balik berotang, dan itu tuh berotang, tiba-tiba akhirnya melena nerima zakat, dengan no. Tetapi gharim yang dimaksud di sini adalah kriteria gharim itu kalau tidak salah, yaitu si telu beruina, yaitu orang yang berhutang untuk melunasi hutang saudaranya, ini gharim. Atau orang yang berhutang, ya, untuk keperluan keluarganya, nah ini termasuk gharim, ya. Lagu anda berhutang untuk si ende yang bukan keperluannya, ya ini jauh dari kata gharim. Nah, ini yang harus kita perhatikan, yang sering kita itu samar di dalam memberikan zakat, baik zakat harta ataupun zakat fitrah. Jadi 8 golongan ini harus betul-betul berhak. Wallahu alam, lek tene tradisi te arak istilah THR. THR itu misalnya ini, apakah itu termasuk zakat ataukah THR ini cuma sekedar tunjangan? Enak datang rapat hari raya arak THR beang nih dengan tanpa melihat apakah orang tersebut itu termasuk asnaf ats-tsamaniyah, golongan yang 8. Beang nih sempaitang misalnya si fulan ya, beang nih, kalau memang itu zakat, ya, maka harus lihat, harus tegite apakah orang yang menerima itu termasuk orang yang berhak menerimanya. Tetapi kalau itu bukan zakat, kanggo bebas ini. Saya beang, itu termasuk sedekah minas sedekat, hadiah minal hadiah. Kanggo legu ene zakat, niatang de zakat, kumpulang de harte, kalkulasi bereang harte parane 2M, zakat 1 juta, kemudian apa de amplopang dengan tujuan THR, ya misalnya, akhirnya yang menerima itu bukan orang-orang yang berhak menerima zakat, maka itu tidak mencukupi daripada zakat. Nah, ini harus
Bedakan, harus kita itu membedakan harta si wajib tezakatin, keluarkan zakatnya, ya, perhatikan penerimanya, ya. Kalau itu memang zakat. Lego cuma tunjangan, kalau tunjangan silahkan tunjangan hari raya, saya debeang kanggo. Saya debeang kanggo. Nah, karena itu tunjangan, ini kewajiban. Nah, ini yang harus kita perhatikan di dalam mengeluarkan zakat. Ini tentang zakat harta. Kemudian zakat fitrah. Zakat harta dan zakat fitrah ini di dalam melakukannya harus dengan niat. Harus dengan niat. Misalnya ide nyugulang zakat fitrah. En bahasa Arab ngene, nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi. Aku berniat untuk mengeluarkan zakat fitrah dari diriku sendiri atau atas nama diriku sendiri. Nah, ini niat. Atau kalau zakat harta, aku niat mengeluarkan zakat hartaku, ya, itu sudah cukup. Ini apa namanya? Zakatnya sudah ditentukan. Ya. Kemudian zakat fitrah. Zakat fitrah itu mempunyai 5 waktu kita mengeluarkannya. Ada waktu jawaz, waktu boleh kita mengeluarkan apabila sudah datang bulan Ramadan, 1 Ramadan sudah datang, boleh wah kanggo. Begitu teme bulan Ramadan wah kanggo tebe zakat fitrah. Ini namanya waktu jawaz. Waktu jawaz ini berakhir sampai sebelum tenggelamnya matahari apa namanya? Bulan Ramadan. Ini waktu jawaz. Sendek mana tenggelam matahari akhir bulan Ramadan, ini waktu boleh kita mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian ada waktu wajib. Waktu wajib itu yaitu setelah tenggelamnya matahari. Tenggelam matahari, misalnya jelo ini akhir daripada Ramadan. Tenggelam matahari, telep jelo, wah wajib tebe zakat. Waktu wajib ini dari tenggelamnya matahari hari terakhir Ramadan sampai sebelum subuh. Sampai sebelum subuh. Ini waktu wajib. Ada waktu fadilah, waktu yang utama. Lagu sekat ini praktik ini yang waktu utama ini. Yaitu dari setelah sholat subuh sampai sebelum sholat Id. Ini waktu yang paling baik kita mengeluarkan zakat fitrah. Dan orang ada siap-siap sembahyang Id. Orang siap-siap sembahyang Id mete dengan sieno nerima zakat. Ini waktu fadilah lagu. Kalau seandainya itu sulit, wah cukup, wah si biasa kadon marah. Jelo-jelo ini bagus tapi zakat ini termasuk waktu jawaz. Kalau saat ini kita mengeluarkan zakat fitrah, maka itu sudah mencukupi. Ende tunggu misalnya sampai waktu fadilah, yaitu setelah terbenamnya waktu wajib, setelah terbenamnya matahari hari terakhir Ramadan sampai sendeman subuh, ini memang waktu yang wajib. Waktu wajib, ya. Waktu wajib. Siapa saja yang harus melakukan zakat fitrah? Zakat fitrah itu wajib bagi orang yang menemukan Ramadan dan Syawal. Sehingga ini arak dengan meninggal tanggal 20 Ramadan dia wajib zakat karena yang dia menemukan Syawal. Harus menemukan paling tidak bulan Ramadan, tenggelamnya matahari Ramadan. Dengan tenggelamnya matahari Ramadan, dia menemukan tenggelamnya matahari Ramadan, berarti dia telah menemukan juz daripada bulan Syawal. Juz daripada bulan Syawal. Sehingga apabila ada orang yang lahir setelah Ramadan, kelem hari raya ini lahir, anak yang lahir ini tidak wajib zakatin, ya kumbe nih karena tidak menemukan Ramadan. Jadi ini si wajib berzakat, yang wajib zakat fitrah harus membayar zakat fitrah, ya, itu adalah orang-orang yang menemukan bulan Ramadan dan juz daripada bulan Syawal.
Ketika kita menemukan tenggelamnya matahari bulan Ramadan, berarti kita telah menemukan bagian daripada bulan Syawal. Karena malam itu sudah termasuk bulan Syawal dengan tenggelamnya matahari terakhir bulan Ramadan. Nah, sehingga kalau ada marak si baru enak dengan meninggal, ya, marak si wah-wah meninggal, apakah ubin, dia wajib tezakatin. Karena dia tidak menemukan bulan Syawal. Ini yang harus kita perhatikan. Ya, ini tentang zakat fitrah. Ya, zakat fitrah ini ukurannya kalau kita di sini biasanya 2,5 kilo. Itu 4 mud atau 1 sok. Ini tidak Mekah 3 kilo. Menurut penelitian daripada salah satu kiai Silek Jombang apa lembendeh, itu kurang lebih sebenarnya 2,7 atau 2,8 kilo. Jadi ini lebihin ya. 2 kilo. Endemele parane aman 3 kilo nyo pulang. Yang itu lek Mekah dek narak dek 2,5 kilo 3 kilo doang dengan nyo pulang. Agar kita ini keluar dari perdebatan ukuran, keluar daripada perdebatan pire sebenarnya. Endemele aman-aman 3 kilo, pire lalu arak 0,5 kilo ini. Arak 0,5 kilo. Legu yakin nih deh 2,5 kilo, legu kurang yakin menjadikan 3 kilo. 3 kilo yakin, wah pasti kena nih wah 3 kilo, pasti ya 3 kilo wah pasti kena nih. Cara mengeluarkan zakat, nah ini yang perlu diperhatikan. Apabila kita mengeluarkan zakat fitrah, ini lihat orang yang berzakat ene mesak-mesak, hidup mesak-mesak, wah dia berniat. Lego ene mempunyai tanggungan, marak tiang, punya anak, punya istri, maka yang melakukan niat itu tiang. Yang berniat karena tiang sebagai kepala rumah tangga, tiang punya kewajiban membayarkan zakat daripada orang yang di bawah tanggungan hidup saya, hidup tiang, kecuali anak yang sudah balik. Tiang punya istri waktu zakat fitrah tiang niatin. Punya anak yang kecil, saya isi berniat, tiang berniat. Anak wah beli, wah balik, kelek ye, ne zakat me, ne beras me, niatang mesa. Dan orang yang bukan menjadi tanggungan kita pada waktu kita zakat fitrah tanpa seizinnya itu tidak bisa ndene kanggo. Ya. Jadi ini zakat fitrah ini si berniat, orang yang berniat itu adalah orang yang menjadi kepala rumah tangga di dalam keluarga tersebut. Ya si wajib berniat. Misalnya kita punya anak-anak, misalnya deh punya anak dan istri. Bagaimana cara kita untuk berniat di dalam masalah ini? Karena ini memang tanggungan kita, itu kewajiban kita untuk membayarkan zakatnya. Kecuali kelek teye ne beras, neno apa behang teye berniat mesa kanggo. Legu dendek misalnya dengan praktik misalnya deh entah suaminya kemana ya, akhirnya ibu-ibu yang sibuk, ibu-ibu sibuk bungkus, nenek tahu isi isi bapak-bapak, tiba-tiba wah beres, padahal ndek mana tahu, ndek mana berniat. Si wajib berniat berzakat bapak ndek niat ini. Jadi ini bagi-bagi tanpa pengetahuan bapak ndek niat zakat. Ini zakat. Nah, jadi ini zakat itu kalau kita berkeluarga, maka kepala keluarga. Bedakan apabila anaknya misalnya, anaknya sudah balik, itu sudah bukan menjadi tanggungan untuk dibiayai, sehingga kita perlu minta izinnya atau paling kurang kita panggil kelek ne beras me ente niatang diri me sei me beang. Marak ngeno. Ini masalah zakat fitrah. Jadi
bukan dengan cara dengan cara kita mungkin ndek setiang nyala-nyalaang deh, akan tetapi kurang tepat, praktiknya kurang tepat. Kalau kita misalnya suaminya sibuk, mungkin tidak ada di rumah, atau mungkin terlalu sibuk bekerja, sampai-sampai yang mengurus zakat fitrah itu istri, suaminya tidak tahu, kecuali suaminya kemudian hadir, kemudian mengizinkan untuk membagikan zakat tersebut, dan diniatkan, atau dia memberikan aba-aba untuk diniatkan sendiri. Nah, ini boleh kalau seperti itu. Lalu tanpa sepengetahuan suami, murni dia tahu, misalnya dia tahu bahwasanya istrinya sudah membagikan zakat fitrahnya, pirane niatinnya wah beang nih dengan jadinya ini ya, kecuali kalau misalnya ada taukil, ya, mewakilkan, ya, ada di dalam syiratnya itu mewakilkan untuk memberikan zakat tersebut, boleh, ya, atau dilakukan di hadapan suami, nimbang beras nih, nah itu kan di hadapan suami, pengetahuan suami berarti diizinkan oleh suami. Nah, cuma yang paling baik pada waktu itu suami niatang zakat ini, niatin zakat, telu kilo pisah jeluk telu kilo pisah nih 3 kilo zakat untuk kueku tiba si A nih istri, zakatnya istri nih niatin, aku niat zakat ini untuk atas nama istriku tiba nenek, anak-anakku yang kecil, niatang ini cuma gampang. Anak yang sudah balik kelek ya, kelek ne beras me ente niatin diri me, niatang mesa ya. Nah, seperti itu praktik daripada zakat fitrah, agar kita betul-betul, karena ini adalah sesuatu yang setiap tahun kita lakukan. Kadang-kadang kita merasa sudah sangat benar, disepelekan akhirnya hukum-hukum, karena ini sesuatu yang setiap tahunnya kita lakukan, setiap tahunnya. Wah, ndek mungkin salah nanti, karena apabila itu yang terjadi, padahal secara gamblang para ulama telah menjelaskannya, baik itu zakat mal ataukah itu zakat fitrah seperti tadi. Jadi masalah zakat ini jangan sampai hal sepele itu akan menyebabkan ibadah kita rusak, karena zakat itu wajib. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas bahwasanya beliau berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakat al-fitri lis-shaimi, zakat al-fitri bagi orang berpuasa diwajibkan untuk melakukan zakat fitrah, ya. Tujuannya apa? Tuhratan atau kama qala, ya, tuhratan minal lagwi war rafath, sebagai penyuci, tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafath, ya, sebagai penyuci, pembersih orang yang berpuasa pada waktu dia berpuasa itu melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan, ataupun daripada perkataan-perkataan kotor, ataupun daripada perbuatan-perbuatan yang mengurangi daripada nilai ibadahnya. Wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberikan makan kepada orang miskin. Faman addaha qabla shalah, barang siapa yang menunaikan zakat itu sebelum shalah, fahiya zakatun makbulah, maka itu adalah zakah yang diterima. Waman addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat, barang siapa yang mengeluarkannya setelah sholat, maka itu termasuk sedekah di antara sedekah. Makanya waktu singone ndek manti yang selesai jelasane arak lime waktu si kanggo, waktu si wajib, waktu utama, waktu makruh,
Waktu makruh itu setelah sholat sampai terbenam matahari. Waktu tutup itu sembahyang id jelo ini. Ya, tutup itu sembahyang id, jelo ini tutup sembahyang id. Mahlupe yang dimantuk zakat fitrah. Apa diserahang? Pengangkatnya Buru Abdullah ibnu Abbas, faman addaha ba'da shalah, fahiya sadaqatun minas sadaqat. Itu adalah sedekah daripada sedekah, ya. Bukan atas nama zakat, tetapi mencukupi dan itu makruh. Itu makruh. Kalau matahari tanggal 1 Syawal tenggelam, kemudian besoknya itu termasuk waktu haram untuk melakukan. Artinya dia tidak melakukan zakat fitrah. Sudah sudah lewat. Nah, ini yang harus betul-betul kita perhatikan untuk masalah-masalah. Jangankan yang penting-penting, ya, bagaimana kita beribadah. Mungkin selama ini kita hanya di dalam menunaikan zakat fitrah, ya, kita cuma seperti rutinitas biasa, tetapi enengken dek tentuang nih beras ini zakat, ya, nih 3 kilo ini zakat aku niatang untuk diriku bang nih, ya, tiba dek bersuruh bang dek ngombe-ngombe, yang penting orang berniat. Ya, tapi berniat berarti wakil yang itu, ya, kita mewakilkan daripada nyerahang neno. Wah niatang deh, ne 3 kilo ini, ya, ku niatang untuk senine. Lagu misalnya ende balik ye senine berniat, ende sah zakat ini. Karena istri itu tanggungan, bukan dia yang letak kunci daripada niat. Letak kunci daripada niat suami. Letak kunci daripada niat itu adalah suami. Nah, ini apabila sebagai anita sindekman tebezekat, ya, alangkah baiknya kalau kita mengikuti pedoman-pedoman si mara ini. Kita lakukan sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan apa yang seharusnya, sesuai dengan yang telah ditetapkan, ya. Nah, itu tentang zakat fitrah, ya, itu sebagai penyuci diri kita, pembersih daripada perbuatan-perbuatan yang tidak diperkenankan pada saat kita berpuasa. Mungkin sampai ini wah cukup masalah zakat, ya. Masalah zakat wah cukup. Wah kene syuruk. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Saya ente mampu menjawab, yang jawab ya. Ente ini arak kata Mawardi jawab ini. Fakir miskin dan definisinya. Fakir miskin, kalau orang fakir itu orang yang tidak mempunyai mata pencaharian dan tidak mempunyai harta. Ne bedeang pegawaian. Bukan berarti pengangguran, Dek. Pengangguran beda. Ia mele pegawaian, dekut dan mau pegawaian. Pengangguran bukan termasuk fakir kalau dia mampu bekerja. Dengan fakir mele ya pegawaian, dek narak pegawaian. Kemudian harta tidak mencukupi untuk kebutuhan pokoknya, itu fakir. Kalau miskin, dia punya harta atau dia punya pekerjaan tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan pokoknya, itu bedanya. Fakir lebih dahsyat keadaannya. Dek ini berdang semis sekali pegawaian dek narak, kepeng dek narak untuk mencukupi kebutuhan. Dengan miskin narak pegawaiannya, misalnya ia butuh sejelo ino 10.000 atau 10.000 ya, pokoknya beli nengke. Anggap 1.000. Lagu ya pegawaian gajinya 1.000. Mah miskin ini, miskin. Fakir ndek, mele ya pegawaian, ndek mau pegawaian. Anda ini mau pegawaian, harta ini ndek narak yang mencukupi untuk kebutuhan, untuk dimakan lah nanti barang keluarga ini, ini fakir. Ya, ini fakir miskin yang harus kita perhatikan. Makanya tu'matan lil masakin, ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan di dalam masalah zakat, baik itu zakat harta ataupun zakat fitrah, ya. Mungkin ada selama ini kita kurang tepat, maka kita perbaiki.
yang lalu Allah maafkan, tapi sekarang ilmunya kita tahu, kita mulai dengan yang baru. Ya, misalnya silai arak cere-cere tepeleh dendek de pikiran, wah. Nah, karena itu sesuatu yang sudah lewat, ya, insya Allah termasuk sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi sekarang kita itu sudah punya ilmunya, kita harus beramal dengan ilmu. Afallahu amma salaf. Allah maafkan apa yang telah lewat. Nah itu. Mungkin ada perombok isi ke Tuan Mawardi. Hah? Nah, silakan. Kita anak dia nih. Nih kita. Nah, apa nak kita? Nih. Nomor sebagian le apa kan nih si zakat harta si dengan si berdua piutang wah anak sebagian ulama yang muktamad nara si muktamad hatta dengan si kepeng nyugulang lagu dan nara dengan nyugulang dua kali dan nara nyugulang dua kali sekat wah nek nara harpan wah nek nanggap hartene ino nek nanggap bau tulang ampok ino nek sebulan. Nah, mau lawan kata ulama, mau sauran ino, pol saurin ya. Wah, dengan ini sob dengan segala ini nanti saurin pol, nara setahun ini doang, nek sebulan. Dulu kira tahun sih, tahun beang ini doang setahun terakhir. Nah, ini sulit ganti di nara doa itu dari berotang nanti siap untuk tengah tangan darah doa pire kali nih nyambang le balik nih. Ya ketalet biasanya. Kredit macet. Di nara doa itu tetap sambangin le balik nih di nara. Ini ingat diri nih. Sampai-sampai yuk ya ingat diri berotang itu. Nah, itu kan wajib. Wajib diingetan berdosa tidak diingetan. Wajib tetagin malah. Wajib iya tetagin maksudnya ingetan lagi nih. Tagin nih ya. Jadi ini wajib. Berdosa itu di mana? Dengan si berbuat ino ada ini si berotang. Bejat biang itu si dengan. Itu kalau tenulakan ini ya Allah lelah dia biang yang sampai kena. Nah, maqalul wali kufrun ini termasuk kafir nikmat ini. Nah, dengan sugi bau doang ya gampang selalu naik itu kafir nikmat ini. Itu kanggo ini. Sugi tu berotang dari kebutuhan dia kanggo. Kewajiban bayar. Kewajiban dia bayar. Dan apa namanya si Rubin bahas dia. Yang namanya si hak dia dengan ini apa sebab-sebab dengan mati su'ul khotimah. Nah, Rubin terbahas. Ya. Sebab-sebab dengan mati su'ul khotimah karena ada hak dengan dia gampangan ya laut penyor datang aja datang aja yang nyaur kena sini si ahli waris laut apa nih ya tergantung amalannya namanya si berotang. Nah ini ya ya gimana nggih nenek sah ngulang apa kebiasaannya ulang tahun sebagai selepuk nih nah pire Pengalaman pribadi. pire lalu orang sedap saya ikut sekarang Beliau kan sekarang sedekah. endek nek marak si beru jadi ini endek nek tahu isi sama sekali si suami ternyata istri sudah mengeluarkan zakat fitrah ndek mana niatin si suami ndek niat zakat ngulang Nah, ini misalnya beliau ini ke beliau kamu beras nih pagi yang sekarang ini. wah izin wah jadi nek tetapi alangkah baiknya di saat sudah terperinci ya wah perinci ndek nek cuma sekedar beli yang beras marak si beru tetapi itu satu celah kita membenarkan. Misalnya nek aku beli yang beras wah kayak wah gawe iya gitu kan bisa saja artinya itu lebih baik daripada ndek nau. Akan tetapi setelah beras ino jadi 3 kilo niatin yang penting diniatkan nih siapa saja yang wajib untuk dinafkahinya legu marak beru anak wah balik ndek si dia niatin ye kecuali izin kita minta dulu wah parane nenuangan te zakat mendah hanok apa enggak apa ngane malah rezeki kan misalnya lewah beli ndek wajib di zakat ya nino
Jadi ini wah belek lego peci ite niatin dengan toa wah belek kanak genak wah balik ya, ia berniat. Jadi ini siapapun orang yang bukan di bawah tanggung jawab kita untuk nafkahnya, tidak boleh kita mengeluarkan zakatnya kecuali atas izinnya. Siapapun, bukan dek cuma kita, orang lain misalnya. Ya, itu mereka berbuat baik. Kita mau berbuat baik, akhirnya tanpa sepengetahuan, wah zakat yang padahal tidak tahu isi dengan zakatin. Sedangkan orangnya ini adalah bukan orang yang wajib untuk kita nafkahi. Kemudian sugulang teh zakat nih, tidak mencukupi untuk zakat. Ya, tidak mencukupi untuk zakat. Jadi ini marak model si baru ino tuan jihus hari sekarang dia beli. Marak bagus ino. Bagus dengan bagi miskin. Nggih, kan demen ampuk beang sih ampuk si ngonek beang deh no. Kan dua kedin mau. Nggih, wah niat. Lagak niat dulu. Enggak. Wah alamat wah jelas. Alamat bonus. Marak sing ngene kan. Jepari tiga kali jihus kan. Nah, niki lego jihus tetap nabi hanya berhasil. Hasil kayak piangan kan ya kan jika lego kan berhasil. Ya puter nih. Puternya berarti jepari itu berangan kan dia jihus. Jihus lah piangan berhasil kan. Kan kayak piangan 100 juta jihus. Nah, masa juga ini gulang jihus juga piangan berhasil. Nah, ini kan. Kepeng ya nyingge. Nyingge jepari kayak. Iya mau keuntungan masih jihus. Yo, mau keuntungan kan hasil. Hasil itu bagi hasil. Tetap sedua nih masih. Jihus nyugulang, nyugulang le. Gue inget sampai haul tetap nyugulang. Tetap dua nih. Karena dia juga mengambil keuntungan. Kecuali jihus, kepeng, jihus masya Allah orangnya sangat baik. Dek mele ngambil keuntungan misalnya. Apa nih dia? Nyinggek percuma terus hasil tiang doang biang nasi jihus. Misalnya dengan kan? Tetap hutang piutang wajib dizakati. Lagu hutang yang hutang marak si beru. Ada apa namanya? Ada yang harus digarisbawahi. Sekat sampai istilahnya ditanya ketalet kayak yang tengene kan ketalet ne eparane ne bausi ngelekok ye ngelekok ne bau sekat jadi ngene kan sekat jadi anu ane dodo ane ne uras-uras. Nah wah ngeno nah ini baru arah jalan cuma wah eparane baru cuma zakat untuk tahun itu ndek untuk tahun-tahun 5 tahun ketalet ndek 5 tahun ini dizakatin nih waktu nyaur untuk tahun itu zakatin. Nah ini wah syuruh wah ini arah mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi ya ini arah yuk hebat Side Disebut Karni Ilyas. Kan ini jadi yang saya sering gitu dari perhubungan keluarga ini lah mau berpikiran nanti agak beda itu ya kedengeran. Yang mau berpikiran itu kumpul bareng keluarganya terus pikiran ini harus sopo pikiran ini pikiran itu nah itu mitra kan bagian itu silai Umbe alhamdulillah benar nanti terjadi. kurang jelas pengen kita Ini berhak ini berhak keluarga lagi. Ya biar nampak kena melakukan terus dia kan seringnya kita negosiasi yang mungkin insyaallah alhamdulillah mungkin harapan kumpul bareng keluarganya terus saat itu kan ada fitnah jadi ada yang fitnahin ente ada berfitnah tiba tebengan jadi ini muter angka ya keluarga ya termasuk berhak nerima pendek endek ini berhak bende ini sah sene ide jari-jarian ini nih kesana ya dong aslinya ini dengan miskin dia ada tanggungan tapi ada tanggungan ya maka timin arak sineng kebe tetep enu kan kurang tepat ini masalah serius enggak ada bahasnya si ulama
Lagu. Ada. Ah, nah ini apa namanya? Ene arak singeno sinengke deh ndek digawe nyadikan. Wah jelas dengan wah tunjuk kang itu Allah Subhanahu wa taala wah penerimane wah si berhak wah apone jelasang itu si belu ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi nendek te untuk apa rane untuk dalam keadaan seperti itu kemudian berputar beang tene fitrahne kemudian ne beang nene fitrahne. Walaupun seandainya pun boleh lagu ini bagus. Jelas seandainya boleh, seandainya ada ulama yang membolehkan tetapi kita tidak mengikuti. Nah, dan kanggo. Lagu Sulaiman. Lagu ide sekek keluarga ini kan? Ndek maksudnya ene beru marah beru ino enlek tanggengane ndek senesah Messi. Ndek nesah. Ndek nesah enlek tanggengan ini ke misalnya tidak boleh kita memberikan zakat. Nah ini penting. Tidak boleh kita memberikan zakat apakah itu zakat harta nggih kepada orang yang wajib atau yang menjadi tanggung jawab nafkah kita. Kita punya orang tua, punya anak. Kalau anak kita itu adalah orang yang wajib kita nafkahi, artinya bukan yang wajib, yang apa namanya nafkahnya di bawah tanggungan TIT, dia terganggu dengan zakat. Zakat ini harta kotor, ya, harta yang kotoran hartanya. Dengan toa teh kanggo teh beang eno zakat kanggo ene ndek tanggungan teh teh wah pisah dengan toa teh misalnya eno kanggo endek ne makan lekan ite lah gampang eno makane ndek lekan ite tanggung artinya ndek nara ite di dalam kehidupannya kita tidak berperan ya wah eno dah dia punya salah satu di antara sifat yang 8. Apakah fakir, miskin, misalnya miskin dengan toa teh. Ya gua ndak beang dengan toa teh sampai ngono. Pisah ya. Nah, ini maksudnya apabila orang tua sudah bukan menjadi apa namanya nafkahnya bukan dari kita, kanggo teh beang zakat. Lagu kan zakat teh beang dengan toa teh. Bakhil sebakhil-bakhil manusia no. Apa ne telantarang dengan toa ne, apa ne zakat, apa ne beang. Bener be harta si kena si apa rane si harti si seger beang dendek apa nungguang waktu nu berzakat doa deki harti nu zakat ino apa de beang dengan toa teh atas nama zakat ya Allah ini wah langsot bakhil manusia wah ini medit bin kikir bakhil pelit cukup pas sampai tene jemaat lanjut tang yang pondeh urang ide meriah pada ya sande makan sang denok kan jemaat lanjutan ya po insyaallah jemaat lanjutan si katuan mawardi jemaat insyaallah. Terus kita sekarang membeli. Serah. Mbah. Tarikh. Maaf. Karena ndek tiang bau anu jemaat parane. Nggih jemaat katuan mawardi jemaat ngelanjutan. Sekali lagi endek narak katuan tiang lalang sekelem mapak tiba tiang. Jadi ndek tiang bau setiap jelo ndek tene juga. Juga terjadi makanya. Kan arak anak buahnya kan. Anak buahnya pegawai nek bosnya kan. Karyawannya bau enggak beang zakat itu. THR beang ya ini. Nah, ini maksudnya duit baru. Arak dengan karyawan. Karyawan. Jangan karyawannya zakat itu kan betul. Nih, arak begituan. Mis, jurang kayak itu. Yang jawab. Tenang. Ide bedeang toko. Karyawan de arak 10. Karyawan de arak 10. Ini harusnya aturan pemerintah THR mau nih. THR. Aturan agama mau ya zakat kategori si belu. Miskin deh iya, ini dengan miskin ya pegawaian cukup ya dek miskin. Ende yang zakat deh iya berarti dek ini zakat. Coba belu ini PT ya, karyawan yang kita punya apabila kita ambilkan dari harta zakat, kita maksudkan zakat untuk mereka atas nama siapa? Mereka fakir tidak? Ndek ya pegawaian nih. Gaji karo belah saja loh. Miskin tidak? Ndek. Miskin benar miskin wahai cukup ya lili total ndek ternyata berarti NTB yang zakat ini tidak mencukupi
harus diganti zakat ini si beang deno, beang sedengan si berhak. Beang de 5 juta misalnya karyawan lepuk nih. Sugulang 5 juta ampok beang dengan si lainan si berhak. Deh. Jadi ini ngeno. Ini betul-betul harus kita perhatikan. Sekali lagi, jangan terlalu kita itu terlalu terlalu meremehkan. Karena orang yang sudah mempunyai harta, ujian orang yang berharta itu adalah jujur kepada dirinya untuk masalah zakat. Ya, itu ujian daripada orang berharta. Jadi ini NTPD bedeang harta, maka silahkan seperti ini. Itu sudah ada. Jangan sampai kita tuh masuk ke dalam golongan yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi. Apa ne oros belong teteli ini tele akhirat harta ini ngoros itu. Wal a'yadu billah na'udzubillah. Nggih. Biasa di kantor-kantor pikir orang kan penghasilannya bulan-bulan ini dia kadang sudah bisa dengan bulan dia punya zakat karena si pemerintah Zakat profesi. enggak ya Misalnya dokter deh. Dokter bidan. Ini atas apa sebenarnya? itu potong langsung Sebenarnya tidak ditemukan masalah zakat profesi lain dan arak lain deh. Zakat profesi itu tidak ada di dalam istilah zakat profesi. Akan tetapi seandainya pun ada, itu nanti jatuhnya laun seharusnya ndek setiap bulan sebulan ya. Ndek narak dengan nyugulang zakat setiap bulan. Hah? Ndek narak dengan nyugulang zakat setiap bulan. Seandainya pun ya orang tersebut nanti kewajiban zakat itu harus sampai 1 tahun dulu nih begawean haul nih sampai 1 haul dan nisabnya ada. Itu nisabnya pun setelah dipotong biaya kendaraan Nisab. Jadi ini wah ndek wajib zakat wah potong ono. Wah ndek wajib zakat. Apabila ada seperti itu wah ndek wajib zakat. Ya, Ndak wajib zakat. Zakat profesi apapun profesinya, kalau wah bulanan potong nih ya, dan kita mengetahui dengan pasti wahai potong nih, berarti wah ye peranen lego endemele untuk aman, maka kita bisa untuk melihat pire penghasilan setahun ini. Penghasilan setahun misalnya gaji misalnya sekian. Terus setahun sekene kumpul ya sudah nuang 1/40 nih 2,5%. jauh dari itu. Lego endek mana nisab anu dek. Iya. Ndek sede wajib. Itu wajib termasuk. Bayar nih gaji dengan mana? Gaji guru honor. Ini apa musyawarah hamil barang jawabik. MS ya.